Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Joka Machino dan Delion. Anime ini rilis tahun 2015, genrenya komedi, seinen, slice of life, dan superpower. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan sebuah keluarga Sakurada yang memiliki 9 bersaudara, di mana pagi di keluarga tersebut sangat ribet. Apalagi ketika mau pergi ke sekolah sampai harus rebutan masuk kamar mandi. Setelah semuanya beres, biasanya mereka sarapan bersama. Dan yang berbeda dari keluarga ini adalah ke-9 orang tersebut adalah termasuk keluarga kerajaan di negara tersebut. Tapi bapaknya itu menyuruh anak-anaknya menjalani hidup seperti orang-orang yang lainnya. Terus mereka pun pada berangkat sekolah. Animenya berpusat kepada seorang cewek bernama Akane, yang mana dia anak raja yang kagak mau dikenal orang banyak dan disorot apapun. Secara bapaknya telah memasang ribuan CCTV di jalan untuk mengamati anaknya. Hal itu malah membuat Akane takut. Kakaknya bernama Kanade ngomong kalau dia akan memanfaatkan itu untuk menjadi bahan pusat perhatian. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan buat jadi penerus bapaknya. Akane baru ingat akan hal itu. Dikala lagi ketakutan, Kanade dan Shu pergi duluan. Ini tinggal berduaan sama si Aoi. Aoi bakalan menggocek CCTV-nya, tapi tetap aja nyorot ke si Akane. Karena dia kagak enak juga sama Aoi, perjalanannya jadi kehambat. Inilah kelebihan dari keluarga kerajaan. Mereka memiliki kekuatan gitu. Contohnya Akane yang bisa terbang. Nah, ketika enak-enakan terbang, dia lupa kalau dalamannya kelihatan. Tapi udah kepalang, lalu akhirnya sampai ke sekolah. Akane di sekolah pun kagak populer-populer amat. Tapi dia tidak mempersoalkan itu. Emang beda dengan Aoi yang banyak orang yang suka sama dia. Pulangnya sekolah, Akane dan Aoi dikejutkan dengan seorang jambret. Awalnya Akane ketakutan. Setelah tahu itu jambret, dia pun mengejar dengan kekuatannya. Lagi dan lagi kekuatannya itu membawa malapetaka. Dalamannya kelihatan lagi, tapi dia berhasil dengan ketidaksengajaan. Akane dibuat malu lagi karena selalu ditampilkan di televisi. Itu sangat mengganggu buatnya, padahal itu bagus buat menarik perhatian orang. Biar dia bisa kepilih jadi raja selanjutnya. Tak lama bapaknya pulang dan memberitahu kalau minggu ini mereka bakalan tampil di televisi. Pas hari H mereka dibawa ke sebuah acara TV. Yang mana ke-9 orang itu harus bermain game mengumpulkan boneka yang ada di atas gedung sana. Jadi mereka harus menggunakan kekuatannya masing-masing. Kalau kalah bakalan disuruh bersih-bersih toilet di kerajaan. Anak yang ketujuh bernama Teru langsung mengeluarkan kekuatannya. Dia macam punya kekuatan tak terbatas gitu. Terus juga Hikari kagak mau kalah, tangan dia bisa mengubah sesuatu. Dia jadiin pohonnya jadi besar, tapi sayangnya kebesaran. Lalu Kanade yang bisa ngeluarin apapun, tapi setiap barang yang dikeluarkan tabungannya bakalan terkuras. Kali ini dia memanggil drone gitu, lalu ada Misaki yang bisa menggunakan Kage Bunshin. Terus si bungsu Shiori yang bisa ngomong sama benda atau hewan. Aoi yang bisa membuat dia kagak terlihat. Su bisa berteleportasi, lalu si Haruka yang bisa memprediksi masa depan. Ini yang lain udah pada mulai, tinggal Akane doang. Sebenarnya dia kagak masalah kalau kalah juga, yang penting kagak kesorot. Tapi Haruka memberitahu kalau semisal toilet di kerajaan itu pasti banyak. Dari situ si Akane mulai serius dan mengajak Haruka juga buat kerjasama. Cuma dia pelan banget karena takut dalamannya kelihatan lagi. Alhasil Haruka iseng, jadinya Akane hilang kendali. Ketika Teru dan Su lagi santai, tiba-tiba Teru mau ketabrak sama Akane. Untungnya Su cepat-cepat memindahkan Teru ke tempat lain. Dan yang parahnya, mau bagaimanapun daleman Akane kelihatan juga. Dari situ Akane dan Hikari tidak dapat satu boneka pun. Dan otomatis bakalan dihukum. Lalu ada perolehan semacam voting gitu. Nah, Akane malah jadi nomor 2 setelah dia kemarin menangkap jambret. Tapi Akane malah sedih dengan itu. Dia benar-benar pengen jadi manusia biasa aja. Bapaknya memberitahu sebagai penerus kerajaan harus punya tekad dan tanggung jawab. Karena mereka adalah figur buat negara ini. Sesudahnya Akane masih aja sedih. Aoi yang ada di sana memberitahu jikalau Akane bisa menjadi raja.
dia bisa aja hidup tenang dan menyingkirkan CCTV yang ada di jalan itu. Dari situ dia mulai mau berkeinginan menjadi raja. Besoknya si Akane dan Hikari karena kalah kemarin jadi disuruh membersihkan toilet yang banyak banget. Tak lama mereka pun dipanggil untuk mengikuti sebuah acara gitu. Nah besoknya lagi seperti biasa Akane dan yang lainnya aktivitas sekolah. Akane baru tahu kalau hari ini perwakilan kelas harus kumpul sama OSIS. Jadi dia harus cepat-cepat berangkat bareng si Kanade. Namun dianya sebenarnya kagak mau berangkat sama si Akane, takut makan waktu. Di perjalanan si Kanade mulai risih dengan Akane yang masih ketakutan. Tapi dia janji kalau udah jadi raja, dia bakalan nyingkirin semua CCTV-nya. Kanade malah menambahkan kalau dia jadi raja, Akane malah tambah populer lagi. Di situ Akane jadi ragu-ragu lagi mau jadi raja dan minta Kanade aja untuk menyingkirkan CCTV-nya. Dengan adanya CCTV di sekitar mereka, Kanade harus terus bersikap ramah. Dia juga bertanya kenapa bisa si Akane ini jadi perwakilan kelas. Secara dia dikenal oleh semuanya untuk dijadikan penengah. Ada apapun pasti sama si Akane. Dari situ Kanade merasa Akane ini mempunyai sikap raja. Kanade dibuat risih lagi ketika Akane memeluk erat seperti itu. Dia takut si Kanade ini lari. Pas disuruh dilepas, Kanade auto lari. Di gang Kanade menyarankan buat terbang aja, tapi Akane kagak mau, nantinya celana dalamnya kelihatan lagi. Tak lama kemudian ada kucing melintas yang mau ketabrak. Refleksi Akane langsung mau menolongnya, tapi dia hampir aja mau ketabrak juga. Untungnya si Kanade membeli barang benda buat menahan goncangan gitu. Alhasil dia pun selamat. Tak lama mereka berdua pun sampai di sekolahan. Kanade makan waktu banyak banget. Dan yang parahnya dia menghabiskan uang buat barang tadi sekitar 40 juta yen. Akane bakalan menyicil untuk membayarnya. Setelah itu ada murid baru bernama Sato, murid pindahan. Kagak banyak orang yang kenal sama dia. Cuma mungkin teman SD-nya dulu dia kenal, tapi sayangnya orangnya kagak ingat sama si Sato ini. Ada yang masih ingat sama si Sato ini yaitu si Su. Dia ingat ketika dulu Sato pernah satu kelas sama si Su. Dari situ dia mulai menyukai Shisu dan terharu tentunya akhirnya ada yang mengingatnya. Di sisi lain Akane dan yang lainnya sedang menentukan tugas untuk hari itu. Akane berharap kagak kebagian buat belanja. Tapi nasib buruk menimpanya lagi. Dia kebagian belanja, auto lemes dah. Males buat keluar rumah karena banyak kamera. Su bisa aja tukeran, cuma kunciran rambutnya harus diubah dalam 3 minggu ke depan. Akane pun setuju. Keesokannya si Sato udah menunggu kedatangan si Su di kelas. Tak lama Su pun tiba-tiba datang dan kaget di depannya ada si Sato. Jadi kesembur seperti itu. Sato sendiri kagak ada masalah lalu dia ganti baju di kamar mandi. Temannya menanyakan apa yang dia suka dari si Su. Nah alasan yang Sato sebutkan teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Tak lama pas ada sisunya, Sato pun didorong ke arah Shisu. Jadi seperti itu. Karena malu Sato pergi dari sana, Su sedikit aneh sama si Sato ini. Ketika pulang sekolah, si Sato berasa melupakan sesuatu. Pas diingat-ingat lagi, dia lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Shisu. Jadi dia mencoba mencarinya. Pas ketemu terlihat Su pulang bersama Akane. Dia belum tahu kalau itu Akane, jadi Sato ikutin dah. Dia mikirnya itu adalah pacarnya. Makin lama diikuti, Su dan Akane mulai menyadari kalau ada yang mengikuti mereka berdua. Pas masuk gang akhirnya ketahuan si Sato mengikutinya. Dia memberikan alasan yang tiba-tiba kalau dia mencemaskan Shisu, lalu dia juga sangat menyukai Shisu ini. Lantas Su jadi malu dan kagak percaya juga. Tapi dia kali ini bakalan fokus dulu sama pemilihan jadi raja. Dia kagak mau Kanade jadi raja. Sato kagak keberatan untuk menunggu jawabannya setelah pemilihan. Su pun setuju, lalu Sato pergi pulang sendiri. Karena kagak mau juga dia dianterin. Nah si Akane agak sedikit kesal gitu dengan Shisu. Malamnya Sato auto cerita sama teman-temannya tentang tadi. Nah di sana kagak diduga Shisu pun menelpon si Sato cuma mau mengatakan selamat malam doang. Lantas Sato mempunyai pemikiran kalau Su juga suka sama dia. Su merasa demikian, dia suka Sato yang berpenampilan sederhana gitu. Sementara Akane kepikiran dengan jalan cerita Su dan Sato bila mereka benar-benar pacaran. Dan juga dia mau tahu alasan kenapa Su kagak mau Kanade jadi raja.
Singkat cerita, Hikari bertekad juga menjadi raja selanjutnya. Dia sekarang menduduki peringkat kelima. Setelah itu si Akane lagi dan lagi jadi kebagian belanja. Dia malas banget harus keluar rumah. Di sana Kanade menanyakan kepada saudaranya apakah mereka bakalan mengadakan kampanye. Nampak pada mau kecuali Aoi yang masih belum action, tapi masih peringkat 1. Hikari bakalan merubah tubuhnya menjadi orang dewasa gitu biar orang-orang tertarik. Tapi orang-orang udah tahu Hikari ini masih berumur 10 tahun. Lalu dia mau menemani si Akane belanja. Di tengah jalan Hikari yang pengen disoroti CCTV malah tidak diperbolehkan. Akane cerita panjang lebar di jalan. Ketika dia lagi ngomong panjang lebar, si Hikari menemukan kucing dan mengikuti kucing tersebut. Alhasil si Akane yang diam-diam begitu baru sadar si Hikari kagak ada di sana. Dia pun mencoba bertanya ke orang. Cuma gitu mukanya serem banget. Kucing tersebut malah naik ke atas pohon. Tahu sendiri Hikari ini masih kecil. Jadi dia menumbuhkan badannya biar jadi orang dewasa. Tapi malah si kucing ketakutan begitu. Tak lama akhirnya Akane menemukan si Hikari. Cuma dia juga kaget dikira itu bukan si Hikari. Pas mau meneruskan belanja, Hikari dapat masalah, bajunya kekecilan seperti itu. Alhasil mereka bertukar baju dan Hikari mengubah si Akane jadi bocil. Padahal Hikari tadinya harusnya mengecilkan pohonnya saja. Belanjanya kagak dapat masalah iya. Ketika ada perhitungan lagi nampak Hikari kagak naik-naik. Padahal udah nolongin kucing, dia baru sadar kalau kagak ada CCTV di sana. Minggu selanjutnya si Akane jadi yang belanja lagi, sedih banget. Nah di sana adiknya Teru pengen mempunyai tugas lain. Dia dianggap kecil terus sama kakaknya. Akhirnya dia meminta untuk dia aja yang belanja karena pengen dapat tantangan. Su pun setuju dengan itu. Anak bungsu Shiori pengen menemani si Teru juga. Karena tahu sendiri si Teru ini orangnya ceroboh. Alhasil Teru pun mengizinkannya. Akane agak malu, malah adiknya yang belanja. Su menyuruhnya untuk mengikuti bocil tersebut. Baru keluar si Teru ini udah ceroboh, dia lupa sama kantongnya. Untungnya ada Shiori, lalu ada anjing tetangga. Shiori juga yang harus bertindak. Sampai akhirnya udah di pertengahan jalan. Nah si Akane dan Hikari ketahuan mengikuti bocil berdua. Teru kagak mengenal itu adalah Akane dan Hikari, beda dengan si Shiori yang udah tahu. Mereka cuma mengingatkan buat belanja doang. Teru pun langsung cepat-cepat pergi ke supermarket. Dan akhirnya nyampe juga, cuma ada yang lupa lagi. Daftar belanjaannya kagak ada, yang ternyata ada di kantongnya si Teru. Sesudahnya saatnya mereka untuk pulang, namun di tengah perjalanan ada anjing berandalan. Kini kagak bisa diajak kerjasama sama si Shiori, anjing tersebut pengen makanan. Karena itu anjing tersebut nyerang adiknya. Teru langsung marah seperti itu, yang membuat anjing tersebut kabur. Lalu mereka berdua pun bisa pulang dengan tenang. Setelah itu Hikari masih memikirkan gimana caranya bisa populer. Kebetulan di sana temannya lagi nonton konser idol gitu. Hal tersebut membuatnya mempunyai satu ide, yaitu menjadi idol itu sendiri. Dia baca-baca untuk daftarnya, ternyata anak SD harus ditemani wali, jadi kagak bisa sendiri. Dia ada cara untuk menumbuhkan tubuhnya lagi aja dan meminjam baju kakaknya. Cuma pas milih-milih ketahuan sama si Haruka, terpaksa dia pun cerita kalau Hikari pengen daftar jadi seorang idol. Haruka pun mau membantunya. Dimulai dari situ Haruka menemani si Hikari ini untuk ikutan audisi dan sampai lolos tahap pertama. Kini tinggal audisi yang kedua. Hikari meminjam nama temannya yang udah SMP. Pas mau registrasi dia ditanyain kartu nama. Karena kagak ada dia kasihlah kartu pelajar. Dia lupa kalau kartu pelajarnya itu masih SD. Dan beda pula dengan nama aslinya. Alhasil dia pun tidak bisa dilanjutkan dan memutuskan buat pulang. Di taman si Haruka mau ke toilet dulu dan tanpa diduga ada yang nawarin si Hikari buat jadi idol. Dia pun langsung mau dan langsung dibawa ke tempat latihannya juga. Nampak pada suka sama si Hikari ini. Dan yang lebih hebatnya di situ ada idol yang kemarin dia tonton. Hikari senang banget, lalu orang itu pengen ngobrol dengan orang tuanya si Hikari ini. Cuma HP-nya kagak ada, kebawa sama si Haruka. Alhasil orang itu meminta buat ke rumahnya aja. Pas mau berangkat, mereka berdua bertemu dengan si Haruka. Auto kaget dong kalau Hikari ini anaknya raja. Orang tersebut auto memohon seperti itu agar putrinya jadi idol.
Bapaknya pun mengizinkannya, alhasil Hikari pun melakukan debut. Cuma yang jadi masalah Hikari ini menggunakan nama orang bukan namanya sendiri. Jadi percuma walaupun pengikutnya banyak tapi kagak tahu kalau dia seorang anak raja. Singkat cerita malam-malam si Akane dibangunin sama kucing si Hikari karena pengen makan. Dikasihlah sama si Akane makanan, tapi kucing itu malah makanin plastik. Paginya dia meminta bantuan si Shiori buat menerjemahkan kenapa kagak suka makanan kerajaan. Ternyata dia bersyukur ada yang adopsi. Cuma makanannya itu kagak enak, lebih enak daripada plastik. Mungkin dia kebiasaan sama makanan lauk-lauk biasa. Setelah itu ada sahabat si Akane bernama Karen. Dia udah sahabatan lama banget sama si Akane. Tak lama Akane pun datang terlambat ke sekolah dan yang mengagetkannya dia kagak memakai rok njir. Lantas dia sebagai sahabatnya bingung mau ngomong kayak gimana. Dikasih tahu nanti takut dia terkejut dan meninggoy. Akhirnya dia diemin dulu sampai ada yang nanya lebih suka pakai rok atau celana. Akane jawab pakai rok, tapi dia terlihat kagak pakai rok. Berita tersebut sampai nyebar ke si Kanade yang langsung khawatir mendengar adiknya kagak pakai rok. Si Aoi pun sama, dia langsung menelpon si Akane, tapi HP Akane-nya malah ketinggalan. Padahal ada yang lebih harus diperhatikan selain HP. Tak lama dia pun dipanggil sama si Kanade buat ke ruangan OSIS. Karen langsung pengen mendampinginya karena takut terjadi sesuatu. Cowok-cowok langsung tancap gas karena ruangan OSIS ada di lantai 3. Mereka bisa melihat dan memastikan dari bawah. Mereka berbondong-bondong mengikuti si Akane ini. Fukushina udah memperingatkan kalau tindakan ini dosa, tapi mereka kagak peduli. Sebelum nyampe si Kanade ada di kelas lain dan langsung ngomong kalau si Akane kagak pakai rok. Tapi Akane sendiri kagak kaget, dia memakai celana lain katanya. Dia baru ngeh juga kenapa cowok-cowok mengikutinya terus. Mungkin karena pengen lihat, alhasil sama dia mau dikasih lihat. Kalau dia pakai celana lain karena sebelumnya celananya sobek. Pas dikasih lihat, どう見ても下着でした。 ternyata itu masih celana dalam masuknya. Setelah itu ada pengumuman dari OSIS tentang kerja bakti bersih-bersih di kota. Murid lain merasa aneh kenapa ketua OSISnya jarang muncul. Malah suka diwakili mulu sama si Kanade. Si Akane udah malas-malesan kalau kerja bakti gitu, takut diliatin banyak orang. Fukushina yang melihat si Akane malu jadi imut. Fukushina mengajak buat minta kelonggaran biar bersih-bersihnya di area sekolah aja. Tak lama ada kakak kelas memanggilnya dengan sebutan ketua. Lantas dia memberikan bukunya kepada si Akane dan dia pergi ke sebuah ruangan. Dia merencanakan biar bisa membuat si Akane bersih-bersihnya di sekitaran sekolahan aja. Dia harus menemui si Kanade. Alhasil dia pun ngobrol sama si Kanade dan mencoba protes. Tapi sayang dia nggak menyetujui sarannya itu. Padahal kalau di kota, si Fukushina bisa melihat muka si Akane yang malu sepuasnya. Akhirnya dia pun menyerah. Di sisi lain si Akane mencoba mencari si Fukushina yang kagak ada di mana-mana. Tapi malah dia dijadikan mainan sama kakak kelas. Terus Fukushina kembali meminta saran kepada si Aoi. Dia juga demikian merasa kagak setuju sama rencananya. Karena udah tahu apa yang sebenarnya keinginan si Fukushina ini. Lalu dia berembuk lagi sama teman-temannya kalau kali ini rencana dia kagak bakalan bersih-bersih dekat sekolah. Melainkan menuruti apa kata wakil OSIS. Mimin kira dia itu ketua OSISnya, taunya cuma ketua penggemar klub fansnya si Akane anjir. Inilah saatnya melihat ekspresi si Akane yang lagi imut. Ketika si Akane lagi nyari Fukushina kemana-mana, ternyata dianya lagi ada di kelas. Singkat cerita datang di mana kerja bakti itu tiba. Barulah ketua OSISnya mau muncul juga. Di sana Fukushina sangat bersemangat banget karena melihat si Akane masang muka malu seperti itu. Sesudahnya Akane udah kecapean, terus ada kucingnya Hikari tidur di atas badannya si Akane. Nampak kata kucingnya itu mengingat dia sama tempat tidur deket tempat sampah. Tak lama saatnya mereka makan malam, kucingnya kaget, dikira mereka bakalan memasaknya. Sampai kabur kayak begitu, taunya cuma banyolan si Aoi aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.